Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustuti dengan NIM H01230002. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2023 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tahapan pertumbuhan individu berdasarkan usia. Yang pertama, pada fase bayi, kisaran 0-2 tahun. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Bayi mulai belajar mengontrol gerakan tubuhnya, belajar berjalan, dan mulai mengucapkan kata-kata pertama. Ini merupakan fase dasar dari perkembangan individu. Dan fase kedua yaitu kanak-kanak awal, kisaran 2-6 tahun. Di usia ini, perkembangan motorik anak menjadi semakin aktif. Anak mulai mengeksplorasi lingkungan melalui aktivitas bermain, serta mulai belajar keterampilan dasar seperti berbicara lebih lancar dan mengenali benda di sekitarnya. Yang ketiga, fase kanak-kanak tengah, kisaran 7-12 tahun. Tahap ini ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir logis. Anak-anak mulai mampu memahami konsep yang lebih kompleks serta mengalami perkembangan dalam kemampuan sosial melalui interaksi dengan teman sebaya. Kemudian fase remaja kisaran 13-18 tahun. Masa remaja merupakan periode transisi dari anak-anak menuju dewasa. Terjadi perubahan fisik dan emosional yang signifikan. Di tahap ini, individu mulai mencari jati diri serta membentuk pandangan hidup dan nilai-nilai pribadi. Kemudian yang kelima, yaitu fase dewasa awal sekitar 18 tahun ke atas. Pada tahap dewasa awal, individu mulai menunjukkan kemandirian secara penuh. Mereka mulai membangun hubungan sosial yang lebih stabil, mengejar pendidikan lanjutan, bekerja, serta mulai merencanakan masa depan dan karir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tugas perkembangan individu berdasarkan usia. Perkembangan individu merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup, di mana setiap tahapan usia memiliki tugas perkembangan yang khas dan perlu diselesaikan. Pemahaman terhadap tugas-tugas perkembangan ini penting untuk mendukung pertumbuhan yang optimal baik secara fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Oke, yang pertama, masa anak-anak. Di masa kanak-kanak, seseorang mulai mempelajari hal-hal mendasar yang nantinya akan menjadi bekal penting untuk menghadapi tahap-tahap kehidupan berikutnya. Beberapa tugas utama pada tahap ini antara lain yaitu belajar berjalan. Belajar berjalan sebagai bentuk awal kemandirian fisik. Kemudian belajar berbicara untuk bisa mengekspresikan diri dan menjalin hubungan komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya belajar mandiri seperti makan sendiri, mengenal rutinitas harian, dan mulai memahami konsep melakukan sesuatu sendiri. Masa anak-anak merupakan fondasi dari perkembangan kepribadian dan kemampuan sosial individu. Disinilah anak mulai membangun rasa percaya terhadap dunia di sekitarnya. Kemudian pada masa remaja sering disebut sebagai masa pencarian jati diri. Remaja mulai mempertanyakan siapa dirinya, apa yang dia yakini, dan bagaimana ia ingin dipandang oleh orang lain. Tugas-tugas utama di masa ini mencakup yang pertama, membangun identitas pribadi, yakni mengenali minat nilai hidup serta tujuan yang ingin dicapai. Mengembangkan nilai-nilai dan hubungan sosial dengan menjalin relasi yang lebih kompleks di luar keluarga, serta mulai belajar memahami peran sosial dalam masyarakat. Masa remaja adalah fase yang penuh dinamika emosional dan eksplorasi diri. Dukungan lingkungan yang sehat sangat penting agar remaja tidak kehilangan arah dalam proses pencarian jati dirinya. Kemudian masa dewasa muda atau masa dewasa awal
Memasuki usia dewasa, individu dihadapkan pada berbagai keputusan yang penting akan mempengaruhi arah hidupnya ke depan. Tugas perkembangan pada fase ini meliputi yang pertama, menentukan karir, baik melalui pendidikan lanjut, pekerjaan, atau wirausaha yang sesuai dengan potensi diri masing-masing. Belajar hidup mandiri yaitu mampu mengelola kehidupan secara personal tanpa ketergantungan penuh pada orang tua atau orang lain. Kemudian membentuk keluarga bagi mereka yang siap secara emosional dan finansial untuk membangun relasi jangka panjang dan memiliki keturunan. Pada tahap ini, individu dituntut untuk lebih matang dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Selanjutnya, saya akan membahas secara singkat dua teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, tahapan perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud. Freud membagi perkembangan psikoseksual manusia menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap oral, kisaran 0 sampai 18 bulan. Pada tahap ini, sumber utama kenikmatan bayi terletak di sekitar mulut seperti mengunyah, mengisap, dan menggigit. Dan tahap yang kedua yaitu tahap anal, kisaran 18 sampai 36 bulan. Fokus utama berada pada kontrol buang air besar yang berkaitan dengan belajar disiplin dan kemandirian. Dan yang ketiga, tahap halik, kisaran 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memiliki ketertarikan pada organ seksual dan tahap ini menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas gender. Dan yang keempat itu tahap laten, kisaran 6 tahun sampai pubertas. Anak menekan dorongan seksual dan lebih fokus pada pengembangan keterampilan sosial serta intelektual. Dan yang kelima itu tahap genital atau tahap pubertas dan seterusnya. Pada tahap ini terjadi kematangan seksual dan individu mulai membentuk hubungan intim yang sehat dan dewasa. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang teori belajar sosial dari Albert Bandura yang merupakan bagian penting dari teori perkembangan dalam psikologi. Menurut Bandura, perkembangan perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh pengalaman langsung, tapi juga dari proses observasi atau pengamatan. Dengan kata lain, kita bisa belajar hanya dengan melihat bagaimana orang lain bertindak lalu menirunya. Teori ini menekankan bahwa manusia bukan makhluk pasif yang hanya bereaksi terhadap lingkungan. Bandura percaya bahwa kita punya kemampuan untuk berpikir, menilai, dan mengambil keputusan. Kita tidak hanya belajar dari pengalaman sendiri, tetapi juga dari model sosial di sekitar kita, seperti orang tua, guru, teman, atau tokoh publik. Jadi, dalam konteks perkembangan, proses belajar melalui pengamatan ini sangat mempengaruhi bagaimana cara individu bertumbuh, berperilaku, dan menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya. Kesimpulannya, Bandura mengajak kita untuk menyadari bahwa apa yang kita lihat dan siapa yang kita jadikan panutan sangat penting dalam membentuk kepribadian kita seiring waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang teori multiple intelligences atau kecerdasan majemuk yang dikembangkan oleh seorang psikolog dari Harvard University, yaitu Howard Gardner. Gardner berpendapat bahwa kecerdasan manusia tidak hanya terbatas pada kemampuan akademik seperti matematika atau logika saja. Menurutnya, setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan dengan tingkat yang berbeda-beda. Jadi, setiap orang punya kelebihan dan potensi masing-masing yang bisa berkembang sesuai dengan gaya belajar dan pengalaman mereka. Secara garis besar, Gardner mengidentifikasi ada 8 kecerdasan, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik,
Kecerdasan linguistik merupakan sebuah kemampuan menggunakan bahasa seperti menulis atau berbicara dengan efektif. Yang kedua yaitu kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini merupakan kemampuan dalam berpikir logis dan memecahkan masalah angka. Dan yang ketiga, kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan membayangkan dan memahami bentuk serta ruang seperti yang dimiliki arsitek atau desainer. Yang keempat itu kecerdasan musikal atau kepekaan terhadap nada, ritme, dan suara. Yang kelima, kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan mengontrol gerakan tubuh secara terampil seperti atlet atau penari. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal, merupakan kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, kemampuan mengenali diri sendiri termasuk emosi dan tujuan pribadi. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis, yaitu kepekaan terhadap alam dan lingkungan seperti mengenali tumbuhan dan hewan. Nah, dari teori ini kita bisa memahami bahwa kecerdasan itu luas dan beragam. Jadi tidak ada istilah satu orang lebih pintar dari yang lain hanya karena nilai akademiknya. Setiap orang mempunyai cara belajar dan keunggulan yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan multiple intelligences di kelas. Setiap individu memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda-beda dan berkembang pada tingkat yang tidak sama. Sebagai contoh, mari kita lihat studi kasus Andi dan Lala. Andi digambarkan sebagai siswa yang sangat jago matematika tetapi sulit dalam menulis. Sementara itu, Lala pandai bercerita namun lemah di matematika. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara guru membantu keduanya berkembang? Oke, mari kita bahas sama-sama. Berdasarkan pendekatan multiple intelligences, tugas guru bukanlah membuat keduanya sama hebat di semua bidang, akan tetapi bagaimana membantu masing-masing mengembangkan potensi terbaiknya sambil tetap mendukung kelemahan mereka. Contohnya, Andi bisa diberikan kesempatan belajar menulis melalui pendekatan logis dan sistematis yang dia sukai seperti membuat cerita berbasis angka atau urutan. Sedangkan Lala bisa belajar matematika melalui metode yang sesuai dengan kecerdasannya seperti membuat cerita dari soal matematika atau berdiskusi secara lisan. Dengan pendekatan seperti ini, guru bisa mengajar dengan adil, bukan berarti sama, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing murid. Itulah pentingnya memahami multiple intelligences dalam proses pembelajaran di kelas. Sebagai guru, tugas kita bukanlah menyeragamkan anak-anak, tetapi membimbing mereka sesuai dengan potensi unik yang dimiliki masing-masing murid. Pendekatan multiple intelligences membantu menciptakan pembelajaran yang inklusif dan adil karena setiap anak bisa berkembang dengan cara yang paling cocok untuknya. Dengan pendekatan ini, kelas menjadi lebih hidup dan setiap anak merasa dihargai serta dilibatkan secara penuh dalam proses belajar. Okay, I think that's all for me, and I say thank you very much for your attention and watching my video, and see you next video. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.